Mudah-mudahan anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tak bosan-bosannya Bapak ingatkan kembali ya. Ingat, pembelajaran kita ini bukanlah pembelajaran biasa. Ini adalah pembelajaran daring. Ya, artinya selama ini pembelajaran kita laksanakan di dalam kelas. Nah, ini kita tidak laksanakan lagi di dalam kelas. Kita laksanakan secara online. Oleh karena itu, bukan berarti anak-anak yang belajar secara online itu tidak belajar sama sekali. Tidak enak ya. Nah, artinya kamu semua juga belajar. Cukup disayangkan. Kenapa? Sudah banyak yang Bapak lihat di sini, banyak juga anak-anak Bapak yang tidak mengerjakan kuis, tugas, bahkan ada yang absen saja pun bisa telat. Itu hal yang memalukan. Nah, oleh karena itu, Bapak ingatkan kembali, jangan lagi terulang. Ingat, apapun nilai kuismu, berapapun nilai tugasmu, absenmu, semua terekam sama Bapak, sama semua guru-guru. Oleh karena itu pasti dipergunakan dalam perhitungan nilaimu nanti. Nilai di semester ganjil maupun nilai di semester genap. Nah, yang perlu Bapak ingatkan di sini adalah Bapak di sini tidak hanya mengandalkan ilmu yang kamu terima saja. Kedisiplinanmu juga bagian dari itu. Oleh karena itu Bapak minta tolong sekali ya, tolong kepada anak-anak Bapakku semuanya, tolong lakukan ini dengan serius. Ya, kita belajar bukan liburan. Jangan beranggapan bahwa saja semuanya itu adalah angin lalu saja. Nggak absen ya udah nggak absen. Jangan seperti itu nak. Nggak absen kamu yang rugi. Nggak mengerjakan tugas kamu yang rugi. Nggak mengerjakan kuis kamu yang rugi. Tak melihat materi ataupun video kamu yang rugi. Bapak nggak rugi. Semua itu adalah kamu yang rugi. Paham ya nak ya? Oleh karena itu jangan lagi tidak mengerjakan kuis. Jangan lagi tidak mengerjakan tugas. Jangan lagi telat-telat absen. Oke, sampai situ paham ya nak ya? Nah, Bapak harap apa yang Bapak sampaikan juga dapat kalian renungkan. Kenapa kalian sudah besar nak? Sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak. Semua kalian sudah tahu. Ya, kalian bukan anak kemarin sore, yang bukan anak SD lagi yang harus diingatkan satu persatu. Yang masih dalam pemantauan orang tua, enggak. Kalian mulai sekarang akan terlepas dari pemantauan orang tua. Nah, kalau kalian terlepas dari pandangan orang tua, artinya apa? Kalian siap berjuang dengan diri kalian sendiri. Kalian nggak bisa mengandalkan lagi orang tua. Nah, apakah kalian masih sanggup? Bapak yakin sanggup. Asalkan apa yang Bapak nasihatkan, apa yang Bapak Ibu Guru nasihati, dengarkan. Paham ya nak ya? Oke. Nah, kali ini pembelajaran kita ya sama seperti yang kemarin, masih mengenai pengenalan Microsoft Excel. Nah, kemarin Bapak sudah memberikan penjelasannya itu dengan menggunakan video. Namun bukan tampilan Excel yang Bapak tunjukkan. Ya, tapi penjabaran fitur-fiturnya satu persatu. Kali ini Bapak akan perkenalkan langsung mana-mana saja sih yang namanya title bar, yang mana-mana saja yang namanya sel aktif, yang mana sih yang namanya formula bar, dan lain sebagainya. Itu banyak jenisnya, agar anak-anak Bapak semuanya paham. Oke, sampai situ paham ya nak ya? Nah, di sini juga Bapak ikut menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Excel. Ada 3 cara mengaktifkan Microsoft Excel. Ya, nanti Bapak akan jelaskan satu persatu cara mengaktifkan Microsoft Excel. Oke, di sini tampilan Bapak di sini adalah Windows 10. Nah, Windows 10 yang artinya mungkin berbeda dengan kalian yang Windows 7. Oke, nah tapi nggak masalah, prosedurnya tetap sama. Ya, prosedur tetap sama, yaitu Bapak tetap menggunakan Microsoft Excel yang 2007. Artinya, cara membuka Microsoft Excel mau 2007, 2009 ataupun yang lain sebagainya itu pada dasarnya adalah sama saja. Ya, tetap ada 3 langkah cara menginstalnya. Yang pertama yaitu 1 dengan menekan tombol Windows ya. Kemudian kita cari di sini yang namanya Microsoft ini dia, Microsoft Office, kita klikkan. Kemudian kita cari di sini Microsoft Excel. Oke. Itu langkah pertama. Cukup gampang ya. Bapak ulangi lagi. Langkahnya adalah yang pertama, klik tombol Windows, kemudian
pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Excel. Itu langkah pertama. Oke. Langkah kedua. Ya, langkah kedua. Ini Bapak close lagi ya. Langkah kedua adalah klik tombol searching bar-nya. Kemudian ketikkan Microsoft Excel. Ini dia ya. Kemudian akan timbul icon Microsoft Excel, diklikkan saja, maka sudah terbuka tampilan Microsoft Excel. Itu tuh yang kedua. Oke, untuk yang ketiga, ya, untuk yang ketiga, berikutnya adalah dengan cara mencari icon yang ada di dalam desktop. Nah, iconnya itu gambarnya warna hijau, kemudian ada tanda silang. Warna hijau tanda silang ini ya, kita klik 2 kali, sudah terbuka Microsoft Excel. Jadi terdapat 3 cara membuka Microsoft Excel. Oke, saya harap anak-anak Bapak semuanya paham ya, nak ya. 3 cara itu adalah: 1, dengan cara menekan tombol Windows, kemudian menekan Microsoft Office, kemudian mencari Microsoft Excel. Kedua, dengan cara menekan searching bar-nya, kemudian ketikkan Microsoft Excel. Setelah itu klik sekali pada icon yang muncul pada Microsoft Excel. Yang ketiga, double kliklah icon yang terdapat pada tampilan desktop. Oke, sampai sini paham enak ya? Oke, inilah tampilan awal yang terdapat pada Microsoft Excel. Ya, kalau kita lihat sini tentu familiar karena apa? Tugasnya minggu lalu kan mengenai Microsoft Excel ya. Tugasnya minggu lalu itu yaitu kita menggambarkan tampilan Microsoft Excel, kemudian kita isikan atribut-atribut apa saja yang terdapat pada Microsoft Excel. Namun di pertemuan kemarin kita tidak membahas secara tampilannya langsung. User interface-nya nggak langsung Bapak tampilkan ke anak-anak. Tapi Bapak jelaskan di papan tulis mengenai apa sih fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Excel. Oke, sampai di sini. Sekarang Bapak akan menjelaskan langsung tampilannya ke anak-anak. Jadi anak-anak juga nggak bingung. Oke, di sini di pojok kiri atas terdapat tombol Office. Tombol Office ini banyak sekali tool yang bisa kita pergunakan di sini. Di sini Bapak hanya membahas tool New, Open, Save, Save As, Print, dan Close. Oke, untuk tombol New seperti biasa ya, membuka dokumen atau lembar kerja yang baru. Sedangkan untuk Open adalah membuka dokumen yang sebelumnya sudah pernah tersimpan. Nah, sedangkan untuk Save itu adalah menyimpan dokumen pertama kali. Nah, untuk Save As artinya menyimpan dokumen yang sudah pernah tersimpan sebelumnya. Namun dengan ekstensi yang berbeda-beda, dengan nama yang berbeda-beda pula. Itulah guna dari Save As. Jelas perbedaannya ya. Save itu yang menyimpan dokumen pertama kali. Save As dengan menyimpan dokumen yang lebih dari sekali. Nah, yang sebelumnya itu pernah tersimpan. Oke. Kemudian ada tombol Print. Print di sini gunanya adalah untuk mencetak dokumen. Nah, kalau kita lihat tombol Save As maupun tombol Print itu banyak lagi tool yang bisa kita pergunakan. Gitu juga dengan tombol Print, masih banyak lagi tool yang kita bisa pergunakan. Biasanya kalau untuk mencetak cukup tekan Print saja. Print Preview biasanya dipergunakan untuk menampilkan lembaran dokumen, ya, lembaran dokumen yang ingin kita print, kemudian kita koreksi di sana, ada lagi kesalahan kah, kita lakukan pengecekan di sana. Kalau Close, tombol Close tool Close di sini gunanya adalah untuk menutup dokumen. Recent dokumen di sini itu adalah tampilan dokumen yang sebelumnya pernah terbuka. Ini semua yang pernah kita lakukan di Microsoft Excel. Jadi semua dokumennya nampak jelas di sini. Tanda ini adalah tanda pin ya nak ya. Ini semua adalah tanda pin. Pin itu gunanya adalah untuk menandai dokumen-dokumen mana yang pernah terbuka. Oke, sampai situ paham ya nak? Nah, itulah penjelasan singkat mengenai tombol Office. Di bagian atasnya itu juga ada yang namanya shortcut icon. Di sini shortcut icon itu adalah gambar-gambar kecil yang dipergunakan sama halnya dengan yang di tombol Office. Kalau kita lihat di sini save ya. Sama kan? Sini juga save. Artinya tombol ini adalah gunanya untuk menyimpan dokumen. Gambar ini gunanya untuk mengembalikan perintah atau membatalkan perintah. Kalau tombolnya ini adalah membatalkan apa yang dibatalkan. Udah batal, batal lagi. Nah, ini tombolnya adalah tombol print preview. Sama ya, kita lihat dulu tombol print preview. Print preview, nah sama kan? Tombol print preview. Oke, ini adalah tombol news dan lain sebagainya. Ini semua namanya adalah tombol icon. Kemudian di sini ada book 1 Microsoft Excel, ini adalah tampilan dari title bar. Ya, kalau dokumen yang pertama kali kita buka pasti namanya book 1.
Ya, tapi kalau kita udah simpan nih dengan nama lain, misalnya dokumen penting, di sini nggak book 1 lagi. Di sini sudah berubah menjadi dokumen penting sesuai dengan nama yang kita simpan. Jadi kalau misalnya dokumen penting kita rename atau kita ubah namanya, misalnya kita ganti jadi dokumen penting sekali. Maka pada saat kita buka dokumen Excel-nya, ya di sini bukan book 1 lagi. Jadi namanya adalah dokumen penting sekali. Microsoft Excel seperti itu. Jadi ini tergantung dari nama yang kita save. Bapak lanjutkan kembali ya. Nah, di sini ada tombol minimize, di sini ada tombol restore. Dia akan mengecil kalau Bapak tekan nih. Ya, tampilan seperti ini. Dia akan mengecil kan? Oke, kalau Bapak tekan lagi, dia akan membesar lagi, itu maximize. Nah, ini dia. Di tombol sebelah ada warna merah, artinya adalah tombol close. Seandainya dokumen ini sudah Bapak otak-atik, kalau Bapak tekan tombol close, maka akan muncul pilihan. Apakah dokumen tersebut akan disimpan atau dibatalkan? Seperti itu. Kalau kita simpan, maka akan muncul kotak dialog simpan. Kalau kita cancel, maka dia tampil kembali seperti semua. Atau tombol close untuk menutup semuanya tanpa ada menyimpan sama sekali. Oke, itu adalah fungsi dari si tombol silang ini. Ya. Nah, ini yang paling atas. Di bawah ini ada home, insert, page layout, formula, data, review, view. Semua adalah bagian dari menu bar. Setiap menu bar ini memiliki toolbar yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, toolbar yang khusus di font, di alignment, ini mirip dengan toolbar pada Microsoft Word. Hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip-mirip. Oke, nggak 100% mirip sih, tapi hampir mirip-mirip. Ya, artinya apa yang ada di Word juga ada di Excel. Nah, tombol insert juga kurang lebih sama. Illustration-nya kan mirip ya. Nah, illustration-nya mirip, di teksnya juga mirip, kita juga dapat mengisikan itu. Oke, jadi Bapak nggak membahas ini secara dalam. Nah, di sini ada angka A1. A1 itu adalah name box, atau biasa disebut dengan nama name cell, atau nama sel. Nah, biasanya nama sel itu selalu dimulai dari huruf, diakhiri oleh baris. Selalu dimulai dari kolom, diakhiri oleh baris. Dimulai dari huruf, diakhiri oleh angka. Sampai itu paham ya? Nah, di sebelahnya ini ada si fx dan kotak yang memanjang. Gunanya kotak ini adalah menuliskan rumus-rumus atau bisa juga melihat rumus atau apa yang kamu ketikkan di dalam sel. Contoh nih, ini namanya sel. Kalau di sini Bapak ketikkan, halo, apa kabar? Perhatikan, di bagian formula barnya itu ada tulisan halo apa kabar juga. Ya, kalau Bapak ketikkan di sini adalah sama dengan 2. Maka di sini juga muncul angka 2, sama dengan 2. Ya, kalau kita muncul 3 misalnya, di sini juga akan muncul 3. Ya, apa yang kita ketikkan selalu muncul di dalam layar. Oke, sampai situ paham ya, Nak ya? Nah, itu adalah penggunaan dari formula bar. Di sini ada huruf A, B, C, D sampai dengan huruf XFD. XFD ini adalah si kolom. Ya, ini pada Excel namanya kolom. Sedangkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 1.048.576. Ini adalah jumlah baris yang ada pada Excel. Maksimumnya adalah 1.048.576. Jadi itu adalah baris maksimum. Sedangkan kolom maksimumnya adalah XFD. Dari situ pahami Nak ya. Nah, di bagian baris dan kolom pasti berjumpa. Baris, kolom, namanya adalah sel. Nah, setiap kali kursor ini bergerak, nama selnya itu berbeda-beda. Name selnya ini berbeda-beda, atau name box ini berbeda-beda. Nah, sekarang saya letaknya di E1. Ingat pembacaannya adalah dari kolom dulu, baru dari baris. Di E1. Kalau Bapak kliknya di sini berarti K21. Nah, perhatikan namanya K21. Ingat ya, selalu dimulai namanya dari huruf, baru diakhiri oleh angka. Atau dimulai dari kolom, diakhiri oleh baris. Sampai situ paham ya, Nak? Bapak lanjutkan kembali. Di sebelah kanan Bapak, ini ada yang bisa digulung-gulung. Ini namanya adalah vertical scroll bar. Vertical scroll bar ini gunanya adalah untuk menggulung dokumen ke atas ataupun ke bawah. Beda dengan yang di bawah ini. Yang di bawah ini juga namanya adalah mesin penggulung. Nah, yang digunakan untuk menggulung dokumen ke kiri atau ke kanan. Ini namanya adalah horizontal scroll bar. Sampai situ paham ya, Nak ya? Syukur sekali sampai situ paham. Oke, Bapak jelaskan kemudian di sebelah adalah navigation spreadsheet. Nah, navigation spreadsheet ini dipergunakan untuk menggeser
sheet-nya itu ke kiri atau ke kanan. Contoh seperti ini. Ini ada sheet 1, ada sheet 2, sheet 3. Apa sih sheet dengan book itu? Nah, seperti ini gambarannya. Atau analogikan seperti ini. Bapak terdapat satu buah buku. Ya, Bapak dapat satu buah buku. Oke, namanya adalah buku tik. Ini adalah book. Ini adalah book. Jadi kalau belum pernah Bapak simpan semua, ini namanya adalah book 1. Di dalam book ini terdapat lembar-lembarnya. Nah, lembar-lembarnya ini namanya adalah sheet. Jadi kalau ini lembar pertama namanya sheet 1. Kalau di lembar kedua namanya adalah sheet 2. Di lembar ketiga namanya adalah sheet 3. Di lembar keempat namanya adalah sheet 4 dan seterusnya. Di lembar-lembaran berikut ini namanya adalah sheet. Jadi sheet itu bisa saja lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bawaan dari Microsoft Excel itu sendiri adalah sheet 1, sheet 2 dan sheet 3. Kita sudah diberikan 3 lembar kerja. Oke. Apakah bisa kita tambahkan? Bisa. Dengan cara kita tekan tombol ini. Ini namanya tombol Insert Worksheet atau menambahkan worksheet. Pada saat Bapak klik, dia akan muncul sheet 4. Pada saat Bapak klik lagi, dia akan muncul sheet 5. Klik lagi, muncul sheet 6. Klik lagi sheet 7, sheet 8, sheet 9, dan sheet 10. Dan masih banyak lagi sheet atau lembar kerja yang bisa kita gunakan. Oke, sampai situ paham ya, ya? Kalau ini Bapak tarik nih. Oke, ini Bapak tarik. Otomatis kan yang nampak cuma sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. Saya nggak bisa lihat lagi sheet 1. Kalau pada saat Bapak masuk ke sheet 4, Bapak nggak bisa lagi lihat sheet 1. Sheet 5 kalau Bapak tekan, Bapak nggak bisa lihat lagi sheet 2. Nah, bagaimana cara Bapak supaya bisa memperoleh sheet 2? Inilah kegunaan dari navigation spreadsheet itu sendiri. Pada saat Bapak tekan ini, ya, Bapak tekan yang paling pojok kanan atau previous, maka dia akan muncul yang paling pertama kali sheet. Bapak tekan nih. Nah, muncul dia paling pertama kali sheet. Nah, kalau Bapak tekan ini, dia akan muncul sheet setelahnya. Nah, karena Bapak berada di sheet misalkan Bapak berada di sheet ketiga. Bapak tekan ini nih. Ya. Bapak tekan ini, misalnya belum terkunci ya, belum tertutup ya. Oke, sheet 4, sheet 3, sheet 2. Kan Bapak nggak bisa klik lagi nih. Sheet satunya nggak bisa klik, Bapak klik sini. Dia akan muncul sheet satunya. Nah, contoh lagi yang lain. Misalnya Bapak berada di sheet ke-7. Bapak mau ke sheet 3. Oke, Bapak mau sheet 3. Pada saat Bapak klik di sini, dia muncul ke sheet yang pertama kali. Tapi untuk sheet 3 kan letaknya di tengah-tengah. Oleh karena itu, Bapak nggak boleh tekan yang ini. Maka Bapak harus tekan ini ya. Sheet 6 dulu Bapak tekan, sheet 5 dulu, baru Bapak tekan yang tanda ini. Baru muncullah sheet 4 dan sheet 3. Seperti itu. Nah, kalau ini apa? Ini kebalikannya. Kalau tadi kan geraknya ke sheet yang lebih awal. Ini kita akan gerak ke sheet yang lebih akhir. Kalau Bapak tekan ini, dia akan lanjut ke sheet 4, sheet 5, sheet 6, sheet 7, sheet 8, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau Bapak tekan yang paling ujung? Nah, kalau Bapak tekan tombol yang paling ujung, itu adalah menuju ke sheet paling akhir. Sheet 10. Kan tadi kita buatnya sampai sheet 10 ya. Oke, sampai situ Bapak harap ngerti ya, Nak ya? Ya, di sini, di bawah ini ada tulisan ready. Tulisan ready itu adalah status barnya. Status dari Excel itu sendiri. Status dokumen itu bagaimana? Ready kah, error kah, atau bagaimana segala macam. Itu ada tampilannya di sini. Nah, kalau ini status di dokumen kita adalah ready. Oke? Nah, itulah yang mengenai sheet, spreadsheet, dan navigation spreadsheet. Nah, jadi ingat enak ya, ini semua namanya adalah sel. Nah, kalau kita perhatikan pas Bapak gerakan apapun, sel yang itu ada selalu yang bertanda hitam. Nah, sel yang bertanda hitam ini namanya adalah active cell. Sel yang bertanda hitam namanya adalah active cell. Oke, setelah ini Bapak akan melanjutkan kembali ke bagian yang paling bawah lagi. Tepat di sebelah sini ada namanya adalah layout atau tampilan daripada Microsoft Excel itu sendiri. Ada tampilan jenisnya adalah jenis normal, ada tampilan jenisnya adalah jenis page layout, ada tampilan jenisnya adalah jenis page break. Jadi ini adalah tampilan normal dari Microsoft Excel itu sendiri ya. Jadi tampilan normal Excel itu seperti ini. Kemudian pada saat Bapak tekan yang bentuk page layout, dia kan tampilannya akan berubah. Kita perhatikan, tampilannya akan berubah menjadi ini dia tampilan dari page layout itu sendiri. Dia dibagi jenis dari A, B, C, D sampai I. Ini adalah ruler ya, ruler. Oke, ruler itu penggaris. Sama halnya seperti di Microsoft Word, ruler itu penggaris. Di sini dari A sampai I, di sebelah sini dari J sampai seterusnya. Nah, biasanya kita lebih familiarnya adalah normal, ya.
Jadi page break preview itu tampilannya seperti ini. Nah, ini dia tampilannya. Nah, di sini tampilan page break preview itu. Di sini banyak kita menggunakan pengetikan coding atau program pada Microsoft Excel tuh di sini. Jadi Microsoft Excel tuh memungkinkan kita untuk membuat coding ya dengan menggunakan aplikasi makro. Nah, nanti akan Bapak jelaskan sih ke sana. Oke, karena ini masih dasar ya, Bapak maksudnya ke pengenalan dulu. Ya, sampai situ paham ya, Nak ya? Bapak kembali lagi ke tampilan normal. Ini tampilan normal. Nah, ini dia tampilan normal. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya, Nak? Bapak harap sih sampai sini paham ya. Kalau mau ditanya, ingat chatnya di forum. Jadi Bapak bisa menjawabnya di sana. Nah, kalau misalnya Bapak perlu untuk merekam video Bapak akan chat pribadi dengan anak-anak semua. Bapak akan kirimkan penjelasannya lebih detail ya ke chat pribadi, menggunakan chat pribadi ya. Oke. Di sini semua fitur-fitur yang di Microsoft Excel sudah Bapak jelaskan semuanya. Kecuali tool-toolnya, memang toolnya sangat banyak, nggak akan kita jelaskan di pertemuan ini. Ya. Nah, di sini Bapak perlu jelaskan. Nah, di sini juga Bapak perlu sampaikan, yaitu bagaimana cara membuat bingkai pada Microsoft Excel. Kalau kita buat bingkai pada Microsoft Word, kita akan menggunakan page border. Nah, kalau ini kita nggak menggunakan page border, kita menggunakan bingkai yang sebenarnya sudah ada di awal atau di tampilan kita. Nah, contoh ini, coba ketikkan di sini. Saya hapus saja dulu. Kita ganti dari nama, kelas, ya. Ini namanya misalnya pastikan Uco, Baba, Koni, Kari, Joyo, Baya, misalnya. Nah, ini pemisalan aja ya, Nak ya. Misal bukan nama sebenarnya. Misalnya ini kelasnya adalah kelas 8A. 8A. Salah. 8A, 8B, 8A, 8A, 8A. Misalkan Bapak buat seperti ini. Nah, kalau Bapak tampilan ini kan jelek ya, nggak ada bingkainya ya. Pada saat Bapak preview nih, nggak ada bingkainya kan. Nah, ini kan jelek ya tampilan seperti ini ya. Jadi cara menambah bingkainya itu gimana? Langkah pertama kita blok dulu. Masih ingat kan cara membloknya yang di Microsoft Word? Sama ya. Boleh dengan cara tekan Shift, tahan, kemudian arahkan tanda panah yang terdapat pada keyboard. Kita blok dulu semuanya. Setelah itu, perhatikan di group font di bagian atas atau di sebelah bold, italic, underline-nya itu terdapat namanya border. Kita klikkan di sini segitiga yang terbalik, akan muncul banyak jenis border yang bisa kita gunakan. Ada bottom border, top border, left border, right border. Apa maksudnya ini? Untuk bottom border berarti yang tergarisi atau dibuat bingkai itu adalah yang paling bawah. Untuk top border berarti yang diberi bingkai itu adalah yang paling atas. Begitu juga dengan left, right. Kalau no border berarti tidak ada bingkai sama sekali. Kalau all border semuanya diberi bingkai. Dan gitu-gitu seterusnya. Kali ini Bapak akan gunakan all border. Nah, inilah bingkai pada Microsoft Excel. Bentuknya seperti ini. Kalau Bapak mau lihat nih, mau preview pada saat kita buka dengan bingkai, kita sudah buka dengan atau membuat bingkai, tampilannya pada saat di preview gambarnya seperti ini. Kan ada garis-garisnya ya. Itulah bingkai pada Microsoft Excel. Awalnya kan tidak ada. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai Microsoft Excel, cara membuat bingkai. Oh ya, Bapak sekalian Bapak jelaskan di sini adalah cara membuat teks agar tidak memanjang atau tidak tertutup. Contohnya seperti ini. Hai, apa kabar semuanya? Nah, itu kan ada di sel D1 Bapak ketikkan. Kemudian di E1-nya Bapak ketikkan sehat-sehat saja. Perhatikan, pada bagian dari sel D1 semua udah ketutup ya. Hai, apakah aja yang muncul? Harusnya kan, hey, apa kabar semuanya? Sedangkan yang muncul di sini, hey, apakah? Gimana caranya agar kata-kata ini menurun ke bawah? Ya, itu kita menggunakan fitur wrap text. Saat Bapak klik di sini, dia akan turun ke bawah. Jadi nampak nih, hai, apa kabar semuanya?
Nah, di Excel ini masih di sel E1-nya masih sehat-sehat saja. Kalau Bapak ketik lagi di F, ayo misalnya. Nah, perhatikan di sel E-nya itu sudah terpotong, sudah sehat-sehat. Nah, gimana supaya kata-kata itu menurun ke bawah? Kita gunakan wrap text. Nah, ini dia. Turun ke bawah. Nah, Pak, kalau misalkan selnya itu panjang, terus kita mau satukan beberapa sel. Mau satukan 1, 2, 3, atau 4 sel sekaligus, bisa nggak ya? Bisa. Caranya adalah kita menggunakan merge and center. Contohnya seperti ini. Ini satu kotak ya, satu kotak kecil. Satu kotak kecil ini namanya sel. Selnya adalah sel D2. Ini satu kotak kecil, selnya E2. Satu kotak kecil, selnya F2. Itu juga dengan G2. Kita akan gabungkan D2, E2, F2, dan G2. Kita gabungkan jadi satu. Caranya adalah tekan merge and center. Pada saat Bapak tekan, kotaknya harusnya tadi adalah 4, sekarang cuma 1. Nah, sekarang 1 memanjang. 1 memanjang seperti ini. Nah, itu cara menggunakan merge and center. Biasanya digunakan sebagai judul dari pelaporan atau judul dokumen. Ya, jadi di laporan atau sheet ini kita biasanya ada menulis lembar-lembar. Kan ada judulnya itu, sama dengan pelajaran kita. Pengenalan. Jadi kita tulisnya pengenalan Microsoft Excel. Nah, kan ini judulnya ya, judul lembar kerja ini. Caranya kita blok dulu. Kemudian kita pilih merge and center. Maka dia akan menjadi satu sel setelah digabungkan. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari Bapak hari ini. Jika ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya, Bapak minta maaf dulu sebelumnya. Tapi ingat apa yang Bapak pesankan? Ya, ingat kita belajar bukan liburan. Jadi menuntut ilmu itu nggak mengenal waktu, nak. Kapanpun bisa, dimanapun bisa, dengan siapapun bisa. Namun, selagi kamu masih bersekolah di sini, artinya Bapak Ibu di sini wajib memberikan ilmu yang berguna untuk anak-anak semuanya. Nah, ilmu tersebut mudah-mudahan dapat diaplikasikan oleh anak-anak semuanya untuk nusa dan bangsa. Nah, sekian dulu dari Bapak. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selamat pagi.